beralih ke informasi pertama, yaitu pertemuan dengan relawan BPBD Kecamatan Kencong. Acara ngantor di Kecamatan Kencong berlanjut hingga malam hari dengan agenda pertemuan bersama relawan BPBD Kecamatan Kencong Selasa 8 Juni 2021. Bupati Hendy Siswanto menyampaikan mengenai kewajiban camat untuk menyiapkan 25 orang menjadi tim tanggap darurat bencana di level kecamatan. Dan kepala desa menyiapkan 30 orang untuk tim di level desa. Sehingga nantinya kurang lebih ada total 8.000 orang relawan tanggap bencana di Kabupaten Jember. Nantinya juga akan ada pelatihan bagi para relawan sehingga bisa siap dan tanggap, terlebih dengan adanya kabar mengenai Jawa Timur waspada bencana tsunami. Termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Jember. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saya akan mencoba untuk terhubung dengan Bapak Muhammad Jamil, PLT Kepala BPBD Jember. Baik pemirsa, saya sedang mencoba untuk terhubung dengan Bapak Muhammad Jamil, PLT Kepala BPBD Jember. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bapak Jamil, perkenalkan saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember. Ya, berdasarkan informasi yang saya terima, kemarin ada agenda pertemuan dengan relawan BPBD Kecamatan Kencong pada tanggal 8 Juni 2021, Pak Jamil. Ya. Pak Jamil, bagaimana hasil dari agenda pertemuan Bupati bersama relawan BPBD di Kecamatan Kencong pada hari Selasa kemarin? Terima kasih. Jadi begini, pada tanggal 8 kemarin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati mengadakan pertemuan dengan relawan penanggulangan bencana se-Kecamatan Kencong. Ini bagian dari upaya mitigasi, pengurangan dan pencegahan risiko bencana yang kita tidak tahu kapan terjadi, gitu ya. Apalagi dengan adanya rilis dari BMKG, bahwa dari hasil analisa ada potensi kemungkinan terjadinya gempa bumi dan diikuti dengan tsunami, ya. Ini tentu kita perlu melakukan upaya-upaya untuk sosialisasi, penyiapan, pengurangan risiko itu, ya, kesiapsiagaan masyarakat dengan cara kita menggerakkan relawan-relawan yang selama ini sudah banyak berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Nah, tentu dalam konteks ini ya kita membangun kesadaran bersama bahwa kalau itu terjadi maupun sebelum itu terjadi diperlukan upaya-upaya untuk melakukan kesiapsiagaan. Nah, disinilah fungsi penting dari relawan-relawan untuk melakukan kesiapsiagaan. Apakah dari aspek misalkan penentuan titik evakuasi, jalur evakuasi maupun metode evakuasi, termasuk panduan-panduan bagaimana mengetahui tanda-tanda alam yang terkait dengan terjadinya potensi bencana itu. Nah, ini perlu tersosialisasi dengan baik ke masyarakat. Garda depan kita adalah para relawan karena mereka hidup bersama-sama masyarakat. Oke, baiklah. Berarti kemarin pada saat pertemuan itu sudah dilakukan persiapan relawan tanggap bencana, seperti itu, Pak Jamil? Halo? Halo? Halo. Halo, iya. Pak Jamil, berarti untuk
persiapan relawan tanggap bencana dalam menghadapi potensi bencana tsunami 2000. Maksud saya dalam menghadapi bencana tsunami 29 meter, apakah sudah dilakukan persiapan? Ya, jadi begini Mbak. Kalau kesiapsiagaan pasti akan kita lakukan secara terus-menerus. Iya. Ya, kita sudah melakukan upaya-upaya konsolidasi dengan para pemangku wilayah, Pak Camat, Pak Kades, juga dengan para relawan. Nah, maksudnya bahwa hasil analisa BMKG ini merupakan satu bentuk peringatan atau pemahaman tentang potensi bahaya dari kemungkinan gempa bumi dan diikuti dengan tsunami. Oleh karena itu, aspek kesiapsiagaan itu menjadi penting. Lah, aspek kesiapsiagaan itu apa? Yaitu upaya untuk pencegahan maupun pengurangan risiko, lalu peringatan dini, lalu kegiatan-kegiatan mitigasi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, ya, lalu Pak Jamil bisa dilanjutkan? Oleh karena itu, kita dengan para relawan itu adalah melakukan upaya sosialisasi pada mereka, kesepahaman dengan mereka. Sekaligus kita melakukan konsolidasi dalam artian membangun kesepahaman. Sehingga sistem pengendalian operasi maupun sistem komunikasi yang kita atur bersama mereka itu bisa berjalan efektif. Baik sebelum peristiwa terjadi dan mudah-mudahan tidak ada peristiwanya, kan kira-kira begitu ya. Betul, amin. Kalaupun ada, maka kita sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan kesiapsiagaan. Karena prinsipnya bencana itu adalah ketika kita melakukan tindakan pertama ketika peristiwa terjadi. Itu yang paling penting, kuncinya ada di situ. Yaitu upaya penyelamatan, upaya evakuasi, dan upaya perlindungan pada masyarakat. Baik. Lalu untuk jumlah relawan tanggap bencana yang dibutuhkan untuk siaga bencana berapa orang, Pak Jamil? Kita sedang merekrut untuk nanti di setiap desa ada 30 dan setiap kecamatan ada 25. Kalau untuk daerah pesisir selatan, kebetulan desa tanggap bencana sudah terbentuk kecuali satu desa yaitu Mayangan. Iya. Dengan asumsi masing-masing itu ada 30 relawan. Pada 14 desa yang potensial terdampak tinggal mengalihkan. Jadi kurang lebih itu ada sekitar 420-an. 420 orang. 420 orang relawan yang dibutuhkan bukan, yang tersedia di 14 desa potensial terdampak. Oke. Yeah. Jadi ada 420 relawan di 14 desa yang terdampak. 14 desa. Betul. Baik, Pak Jamil, harapan adanya persiapan relawan tanggap bencana untuk persiapan menghadapi informasi dari BMKG ini seperti ini, untuk menghadapi peringatan dari BMKG apa Pak Jamil harapannya ke depannya? Ya, kunci dari keselamatan di dalam menghadapi bencana itu adalah yang pertama pemahaman, yang kedua kesiapsiagaan, yang ketiga pengorganisasian dari potensi-potensi kapasitas ketahanan daerah. Di antaranya sumber daya manusianya, sarana prasarananya, sistem komunikasinya, sistem pengendalian operasinya, dan juga mekanisme kerja yang terstruktur. Nah, itu semua apabila bisa dilakukan simulasi-simulasi dalam bentuk kesiapsiagaan seperti yang kita lakukan saat ini, ini memberikan istilahnya semacam ini Mbak, semacam kepercayaan diri pada kita bahwa kita siap menghadapi situasi-situasi yang darurat semacam itu. Bukan berarti kita menantang loh ya, betul. Tapi kita punya kesiapsiagaan ya, dengan harapan tetap diawali dengan satu doa. Mudah-mudahan hal-hal semacam itu tidak terjadi. Baiklah. Mungkin ada yang bisa ditambahkan oleh Pak Jamil terkait kepada seluruh kawan gatekeeper yang sedang menyaksikan
siaran langsung kali ini atau himbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak merasa panik dengan adanya informasi seperti ini, Pak Jamil? Ya, jadi begini, kami tentu memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan informasi dari BMKG. Iya. Oleh karena itu, ya karena ini merupakan hasil analisis dari ahlinya, begitu ya. Iya. Kami tidak bisa mentafsirkan sendiri-sendiri. Oleh karena itu kami kemarin, ya tanggal 8 kemarin di Surabaya jam 2 siang, Iya. menemui Kepala Stasiun BMKG Juanda, Bapak Taufik, Iya. untuk mendiskusikan persoalan ini. Dan perlu disampaikan bahwa ini merupakan hasil analisa. Hasil analisa itu perlu dirilis kepada masyarakat supaya masyarakat memahami. Lalu yang kedua, masyarakat melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan. Lalu seluruh pemangku kepentingan itu melakukan konsolidasi untuk bersama-sama dengan masyarakat, ya, melakukan upaya-upaya mitigasi, yaitu pengurangan risiko. Lalu juga melakukan cross-check terhadap sistem peringatan dini yang sudah terpasang, aktivasinya, pemfungsiannya, simulasinya. Lah ini kan kerja-kerja yang harus kita lakukan. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah upaya-upaya melakukan sosialisasi. Nah, teman-teman kita dari BPBD hampir setiap saat melakukan itu dengan masyarakat yang ada. Memang belum semuanya terjangkau, ya kan? Nah, insya Allah dari waktu ke waktu ini kita lebarkan sayap kita supaya bisa menjangkau secara keseluruhan di wilayah-wilayah yang potensial. Nah, untuk masyarakat ya kami harapkan untuk memahami ya tanda-tanda alam. Kalau misalkan ada gempa yang katakanlah durasinya cukup lama, ya kurang lebih 1 menit gitu ya. Yang kalau kita berdiri tidak mungkin pasti kita roboh gitu kira-kira. Lalu struktur bangunan kita terpengaruh, misal apakah roboh, apakah retak, atau bagaimana. Itu tanda-tanda bahwa ada potensi terjadinya tsunami. Oleh karena itu, jarak aman dari garis pantai itu yang perlu diraih untuk menuju titik evakuasi. Jadi, kalau kita menentukan satu titik evakuasi, ini kan apa istilahnya, kalau di wilayah-wilayah yang sekitar garis pantai ini kan tidak banyak tempat yang luas. Di tempat ketinggian maksudnya. Apalagi ini kalau potensinya untuk Jember itu diperkirakan potensi bahaya gelombang tsunami itu diperkirakan 20 meter. Maka jarak aman dari garis pantai menjauh sekitar 2-3 kilometer. Nah itu kalau misalkan ini dipahami oleh masyarakat dari sosialisasi ini, insya Allah ini menjadi satu sarana kita untuk menuju kepada keselamatan kita sendiri. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah metode evakuasi. Nah, harapan kami ketika peristiwa-peristiwa semacam itu terjadi, maka masyarakat kalau melakukan evakuasi ya, itu dengan berjalan kaki atau berlari. Karena tenggat waktu yang diperkirakan antara terbentuknya gelombang tsunami dari awal terjadinya gempa, menuju ke garis pantai itu diperkirakan antara 22 sampai 24 menit. Artinya kalau mencapai jarak kurang lebih 2 kilometer ya, dari garis pantai, menjauh dari garis pantai, itu kalau misalkan jalan kaki dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Artinya bisa dilakukan. Gitu ya. Tapi kalau nanti menggunakan kendaraan-kendaraan besar, ini justru crowded karena bisa jadi luasan jalan ini tidak mampu menampung semua kendaraan-kendaraan tersebut. Nah ini justru akan menimbulkan kepanikan. Oleh karena itu ini perlu difahami. Kalau kita lakukan simulasi Mbak, ini kan skalanya terlalu besar. Ya kan justru kalau misalkan itu dilakukan sebagaimana banyak usulan, nah ini akan menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Karena sifatnya potensial, maka itu bisa terjadi juga bisa tidak. Tapi sebagai satu bentuk peringatan, maka kita menjawabnya dengan kesiapsiagaan itu. Oke, baiklah. Ya. Baiklah, terima kasih Pak Jamil atas waktu dan informasi yang diberikan kepada seluruh kawan Gatekeeper pada siang hari ini. Kita sama-sama berharap semoga
tsunami tidak datang ke Jember ya Pak Jamil ya, seperti itu ya Pak Siap, Jamil ya. siap. Amin, Oke. amin. Iya, siap. Terima kasih Pak Oke. Jamil atas waktunya. Sami-sami. Selamat siang dan Sami-sami. selamat menjalankan Selamat siang. aktivitasnya kembali. Oke, sama-sama.